pada tahun 2017 selesai kuliah saya bikin bisnis proposalnya, saya sampaikan sama partner-partner. Gak ada yang percaya bahwa ini akan terjadi dan bisa bagus. Sobat Fundamentals dan investor, kembali lagi dalam podcast The Fundamentals. Ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari jauh nih. Direktur Utama MP Store atau yang kalau di Bursa Efek Indonesia memiliki new stiker MPIX. Mas atau Cak Abdul Muiz atau Terima kasih sudah diundang. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang Pak Cak Aat. Jadi Mas Abdul Muiz ini panggilannya Cak Aat. Ya, Jawa Timuran. Apa kabar Cak Aat? Sehat, alhamdulillah sehat. Kita kali ini ngobrol-ngobrol soal MP Store ya, atau siap. MPIX gitu. Benar. Mas Aat, MP Store ini apa sih? MP Store ini adalah aplikasi platform yang ngebantuin warung terima pembayaran, ngebantu warung jualan, ngebantu warung catat transaksi. Intinya kita adalah one stop solution untuk UMKM atau warung. Dan mostly penggunanya kita itu adalah warung Madura. Warung Madura. Ini asik nih. Yang belakangan memang trending ya, warung Madura. Warung yang tidak tutup 24 jam. Iya. Dalam berbagai kondisi juga tidak tutup gitu. Betul. Luar biasa. Udah berapa warung Madura yang bergabung ke MP Store? Total pengguna kita warung itu ada 788.000 sampai saat ini. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Iya. Dan nggak hanya warung Madura, Pak Maisrom. Jadi ada beberapa kesukuan yang rajin membuka warung juga. Cuman yang di highlight memang sama media banyakan warung Madura. Ada warung Kuningan dari Sunda itu. Mereka juga buka. Itu juga ikut MP Store? Iya sama aja. Iya. Ada warung Bugis dari Makassar. Dan ada istilah warung Batak atau warung Padang sama. Mereka juga buka toko kelontong. Nah aplikasinya kita itu dekat dengan mereka. Karena teknologi kita memang kita khususkan ngebantu warung-warung atau UMKM yang ada di tier 4 bottom of pyramid. Gitu. Kalau kita bicara warung Madura, Ya. emang harus orang Madura yang punya? Idealnya sih begitu ya, idealnya begitu. Tapi ya nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus Madura. Saya pernah ketemu salah satu warung di apa ya namanya, Kota Kasablanka itu, di sebelahnya warung bebek yang terkenal, gitu kan. Tulisannya warung Madura. Ketika saya datang karena warung Madura, pede saya ngobrol bahasa Madura gitu. Iya. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa, yang jaga orang Sunda. Nah dia pemiliknya bukan? Bukan, dia Bukan, jaga. Oh, pemiliknya? Kolaborasi ternyata. Oh, kolaborasi. Pemiliknya orang Madura. Orang Madura atau orang Madura? Iya. Jadi nggak harus yang jaga orang Madura. Iya. Nah. Yang pemiliknya bukan orang Madura juga ada ya? Ada juga. Yang pemiliknya bukan orang Madura, tapi yang jaganya orang Madura juga ada. Kalau boleh tahu nih, Cak Aat, inspirasi awal jadi tertarik untuk mengembangkan atau memberdayakan dalam tanda kutip, membuat naik kelas warung-warung UMKM tier 4 tadi itu apa gitu? Oke, simpelnya begini. Saya itu punya pengalaman personal bekerja dan menghandle retail industri ini udah belasan tahun. Dari tahun 2006 saya as a sales canvasser waktu itu di salah satu perusahaan telco di Indonesia. Warnanya biru. Oh, iya. Udah tahu. Warnanya biru di telco dari. Nggak usah disebut lah ya. Gak usah disebut. Iya. Biar nanti datang tuh. Iya. Jadi di situ dan saya menghandle toko itu sudah banyak sekali, dari posisi sales canvasser sampai top posisi waktu itu. Dan waktu saya berada di top posisi, saya memilih balik dari Jakarta ke Jawa Timur dan biasa senggang, biasa hidup di Jakarta, malam Sabtu Minggu kita masih kerja, berada di kampung halaman itu banyak kosongnya. Akhirnya slow living. Slow living. Nah, akhirnya saya kuliah S2, lanjutin S2. Dan
Kebetulan rektornya juga dosen pembimbing saya dan fokus tesis saya tentang retail industri tradisional, retail tradisional. Nah, dari situ saya menemukan sebuah pattern dan termasuk saya bikin jurnalnya, jurnal pendukung tesis itu berhubungan dengan customer behavior juga terhadap warung. Nah, di situ saya menemukan satu pattern dan ini adalah opportunity. Warung ini harus dibantu atau dia atau die gitu. Karena kan waktu tahun 2015-an itu kita punya istilah satu toko biru atau toko merah modern retail gitu kan. Emiten juga kan. Ya. Itu kalau dibuka di satu tempat itu ngebunuh 30 warung lainnya. Nah, udah tahu pasti udah dengar itu kan riset seperti itu. Nah, keinginan saya adalah gimana sih warung ini bisa maju sebenarnya. Warung ini bisa tumbuh, bisa compete paling tidak dengan mereka. Sehingga saya ciptakan teknologi yang benar-benar helpful untuk mereka. Pada tahun 2017 selesai kuliah saya bikin bisnis proposalnya, saya sampaikan sama partner-partner. Gak ada yang percaya bahwa ini akan terjadi dan bisa bagus. 2018 saya bikin teknologinya bersama teman-teman co-founder lainnya, lalu saya luncurkan aja di Play Store. Ternyata antusiasme daripada warung-warung ini cukup bagus dan saya memutuskan untuk resign dari perusahaan dan meneruskan membantu mereka. Itu sejarah awalnya berdirinya Investor itu sendiri. Awalnya juga warung Madura? Awalnya itu warung Madura ya memang. Warung kelontong, warung kelontong, toko pulsa. Begitu. Jadi memang kelas tiernya tier yang paling bawah yang kita ingin bantu untuk naik kelas. Kalau dari pengalaman sudah terjadi ini setelah mereka masuk ke jaringan Investor. Ya. Ada transformasi apa atau ada perubahan apa yang terjadi di warung-warung itu? Wih. Banyak banget transformasi yang sudah kita buat untuk mereka. Simple, MVP produk kita yang pertama itu adalah bertransaksi jualan pulsa dan sebagainya. Sesuai di bukunya MPIX itu paling besar itu adalah transaksi produk digital, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada POS. Simple, kita rilis POS tahun 2019 itu untuk catat hutang. Kita itu kalau belanja ke modern retail nggak pernah ngutang, bayarnya cash. Tapi kalau ke warung maunya ngutang, telur dulu ngutang. Nah, saya menemukan masalah itu tuh, sehingga warung ini kasihan kalau dia nggak dibantu nyatetin utang. Jadi saya bikin POS Cloud untuk nyatet utang. Ini jadi fitur andalan jangan-jangan? Iya, POS-nya sudah berkembang, udah tambah AI, sudah jadi andalan. Dan itu semua gratis. Memang kita gratisin untuk warung-warung, mereka pakai buat ngembangin usahanya. Seperti itu. Ada salah satu kisah, warung itu udah mau tutup, Pak. Di Kalibata City sini udah mau tutup tahun 2022 saya ke situ. Udah mau tutup. Kenapa tutup gitu? Kalah, Pak, sama toko biru, di sebelahnya ada toko biru. Saya kasih tahu, kamu bukan kalah jualan. Tapi kamu tidak terpapar teknologi. Kok begitu, Pak? Iya. Kalibata City ini tipikal pelanggannya yang 35 ke bawah. Yang belanja 35 ke bawah. Mereka nggak bawa uang cash. Kamu pakai kris deh. Kamu pakai kris, nanti menerima pembayaran, akhirnya mereka akan beli ke kamu. Masa Pak, dia nggak percaya. Dan ketika pakai kris, omsetnya berkali-kali lipat naik, pelanggannya rame, justru toko di sebelahnya yang agak goyang sekarang. Itu hanya gara-gara tadi nambahin sentuhan teknologi ya, dengan kris gitu. Nambahin sentuhan teknologi. Bisa naik gitu.